Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita kembali berbincang. Saya langsung ke Mas Naji. Mas Naji, fatwa MUI kan sudah diberikan ya ke penyidik begitu. Tapi setidaknya dalam kasus dugaan penistaan agama, analisis yang disampaikan oleh Anda lah dan tim MUI ini seperti apa? Karena videonya kan banyak gitu. Video yang diungkapkan banyak, statement yang diungkapkannya banyak, gimana? Iya, saya kira memang kami sendiri sebetulnya bingung kenapa polisi ini tidak segera menetapkan Panji sebagai tersangka. Padahal kalau dilihat dari alat buktinya kan sudah sangat lengkap sekali gitu. Video-video yang beredar itu kan semuanya saya kira berlimpah dan itu banyak sekali mengandung unsur-unsur ya sebagaimana didakwakan ya kayak gitu. Apalagi di pemeriksaan pertama Panji Gumilang mengakui bahwa semua video-video tersebut memang perkataan dia gitu. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda ya, karena kan meskipun sebetulnya sebagai negara hukum sebetulnya tidak perlu menunggu ada desakan dari publik gitu ya. Ketika ada pelanggaran hukum tentu harus langsung diproses. Tetapi bahkan saat ini ketika dukungan publik sedemikian besar dan aspirasi masyarakat juga sedemikian besar kepada negara untuk melakukan menegakkan keadilan ini, itu pun saya lihat masih belum cukup memuaskan gitu ya aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum ini. Jadi saya kira ini memang harus dievaluasi. Oke, mungkin kalau misalnya merefer apa yang disampaikan Pak Rianto tadi, ada unsur kehati-hatian ya Pak ya. Kehati-hatian seperti apa sih Pak kalau misalnya dalam konteks cukup lengkap kasus ini gitu? Kehati-hatian tuh kelihatan jadi lama banget kan, dia mencari bukti yang lengkap selengkap-lengkapnya gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi yang sekarang ini, menurut Anda? Perkiraan saya ini harusnya hari ini sudah jadi tersangka. Begitu Pak? Karena sudah cukup? Karena menurut saya sudah cukup banyak, sudah cukup bukti yang ada. Dan kemudian gini, desakan masyarakat sudah banyak, kebingungan banyak gitu ya. Sebetulnya polisi tidak perlu takut itu dengan sekarang menemukan tersangka misalnya. Terjadi nanti miss gitu ya. Itu masih ada barikadenya itu Pak. Kalau enggak ya nanti penyidikan dihentikan, bisa gitu. SP3? Iya gitu. Tapi dengan menunda sekarang ini kan jadi penasaran rakyat, seakan-akan polisi takut atau citra polisi juga terdampak. Iya, jadi kan seakan-akan ada suatu kepentingan apa gitu sehingga kok tertunda-tunda gitu ya. Itu dugaan Mas Naji juga tadi, Pak. Iya, kalau kalau saya sebagai pengalaman penyidik itu, bukti-bukti awal sudah cukup sudah. Cuman mungkin ini ya karena tidak disasar pada hanya satu dulu ini. Ini sekarang kan penodaan agama ya. Kalau untuk penodaan agama saya kira sudah cukup. Ya, walaupun nanti pembuktiannya nanti belum tentu ya bisa masuk pidana apa tidak ya. Tapi yang penting itu bisa memenuhi syarat untuk disedangkan lah kira-kira gitu. Karena kan ada dugaan itu. Iya, karena bukti itu sudah ada rekaman video yang diperiksa di lapor. Nah, itu kuat sekali itu. Kalau yang dulu kan nggak ada dokumen itu. Bukti dulu menurut Bukhab itu hanya dokumen Pak. Rekaman saya dulu pernah nangkep Sabar Umar tuh ya, dia kan mengagitasi saya pakai rekaman itu. Pak itu kan bukan barang bukti, saya bilang gitu. Sama pengacara dibilang gitu. Waktu itu memang belum ada. Nah kalau sekarang itu kan sudah bukti resmi. Jadi nggak bisa ngelak lagi itu untuk apa yang disampaikan kemudian yang disiarkan oleh publik itu. Apakah ini rekayasa apa tidak, itu nggak bisa dielakkan oleh pihaknya Panji Gumilang gitu. Jadi cukup, menurut saya sih bukti awal cukup. Sehingga nggak perlu ragu-ragu, tetapkan perkara nanti diterima jaksa apa tidak itu ya nantilah urusan nanti ya, pembuktiannya di sana supaya tidak jadi tanda tanya terus gitu. Oke, tapi kalau memang harusnya sih sudah lengkap, sudah harus ada tersangka dalam proses ini. Penyidikan sudah berlangsung selama kurang lebih 23 hari Pak sejauh ini. Ada batas tidak sih waktu berapa lama penyidikan sayangnya tidak ada. Sayangnya tidak ada. Jadi yang namanya penyelidikan itu tidak ada batasnya, penyidikan juga tidak ada batasnya. Itulah kelemahan daripada KUHAP mungkin ya, perlu direvisi nanti supaya dibatasi itu Pak, jangan sampai. Karena pengalaman saya penyelidikan sampai ada yang 2 tahun nggak selesai. Nah, kalau sekarang ini kan dikawal masyarakat ya 1 bulan sudah termasuk lama banget ya, padahal ada penyelidikan 3 bulan sebetulnya. Iya, tapi kalau ada apa yang disampaikan Mas Mei kontroversi kan mulai bulan Mei, mulai Idul Adha. Ini sudah 3 bulan sebetulnya. Kasusnya, tapi penyidikannya kan ya, artinya ini hari ya? Kita masih melihat bahwa belum ada kecepatan dalam penanganan kasus ini. Menurut Anda perlukah kemudian dalam hal ini pemeriksaan saksi lainnya lagi, Mas? Kira sudah tidak perlu lagi ya. Artinya kalau dari segi alat bukti kemudian saksi ahli saya dengar sudah ada 30 orang saksi ahli yang diperiksa, itu kan sudah sangat banyak sekali. Ya meskipun dari pihak Azzaitun kan mangkir itu. Kalau kita lihat dari PT Samudra itu kan Samudra Biru itu kan dia mangkir karena memang sebetulnya
database-nya saya yakin sudah ada, bahwa komisaris-komisaris yang dimaksud itu kan anggota NI semua. Gitu. Termasuk keluarga Panji yang harusnya dipanggil namun kemudian mangkir, itu kan banyak tokoh-tokoh NI. Dan saya lihat sekarang bukan karena merasa mungkin dia kebal hukum, Panji ini, dia melakukan perlawanan balik. Beberapa orang dilaporkan dia berusaha membalikkan opini, dia berusaha menggunakan perang psychological war ya. Jadi saya lihat kayak gitu ya. Apalagi meskipun ini tidak relevan, banyak sekali dukungan-dukungan justru dari orang-orang non-muslim gitu kepada Panji. Dan saya kira tidak nyambung. Kenapa? Karena ini kan kasus penistaan ajaran agama dan ini Islam. Tapi kalau kita lihat dukungannya dari komunis, dari Kristen, lagi dari banyak orang nih Mas, Yahudi, lagi ramai. ini kan tidak relevan sama sekali. Kalau misalnya mereka menganggap bahwa Panji Gumilang melalui Azaitunnya itu punya prestasi, ya prestasinya itu berhasil mendidik seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim itu. Ini prestasinya Panji Gumilang. Yang kemudian Saifuddin Ibrahim ini menyatakan bahwa ada 300 ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan terorisme. Nah, ini kan tentu memojokkan Islam sekali gitu ya. Dan di sini saya kira peran negara harus memproteksi masyarakat dari kezaliman yang dilakukan oleh Panji, dan kemudian juga menyelamatkan akidah umat gitu. Ya, termasuk para santri ya di sana gitu. Kita lihat nanti hari ini akan seperti apa tuh pemanggilan Panji, endingnya akan sesuai dengan harapan atau tidaknya. Oke, terima kasih Mas Najib, terima kasih atas waktunya.